Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Westi Widya Ningrum dari SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berikut saya akan menampilkan video praktik mengajar aksi kedua materi teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Untuk kalian semua. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doa. Silakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Baik. Sehat ya? Sehat. Sudah sarapan kalian? Sudah. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk kelas? Masuk semua. Masuk semua ya? Ya. Masuk semua. Oke.
Bagus sekali. Ada lagi? Materi minggu lalu apa yang dibahas? Silakan. Unsur kebahasaan ekspansi ya. Di sini saya akan menyebutkan 5, yaitu kata rujukan. Contohnya ia, beliau, itu. Dan rasa, meski pandai, ia sangat pemalas. Dan berikutnya ada konjungsi, yaitu kata penghubung. Antara lain dan, karena, atau. Dan yang keempat ada preposisi, yaitu dari, dengan, sampai. Kata baku saya akan menyebutkan 2 contoh, aktif dengan aktif, dan yang satunya antre dengan antri. Oke, ternyata kalian masih ingat ya materi minggu lalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Teks cerpen. Ada yang pernah baca teks cerpen? Ada yang menulis teks cerpen? Berarti sudah ini ya, sudah sering kali kalian sudah sering kalian pelajari ya mengenai materi teks cerpen ya. Oke. Jadi Bu Esti akan menampilkan PPT mengenai teks cerpen. Silakan disimak ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan media video dari YouTube dan proses diskusi, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dalam teks cerpen. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan media video dari YouTube dan proses diskusi, peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerpen. Ya, seperti itu. Oke. Kalian pernah baca cerpen ya? Ada yang tahu cerpen itu apa sih? Cerpen ada yang tahu? Silakan. Jadi Cerpen adalah karya sastra prosa pendek yang berfokus pada satu atau beberapa karakter utama. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapat mengenai cerpen? Cerpen itu apa sih? Ada lagi? Cerpen, silakan. Jadi Cerpen itu cerita pendek yang maksimalnya itu tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa yang kalian tahu mengenai cerpen? Ada lagi? Silakan, Kezia. Di cerpen sendiri itu ada satu konflik di permasalahannya dan juga menggunakan pilihan kata yang sederhana. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapat? Cerpen itu bersifat Fiktif. Ada yang tahu fiktif itu artinya apa? Tidak asli dan Tidak nyata. Imajinasi ya. Rekaan. Oke, seperti itu. Apa? Rekayasa. Rekaan ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Kamu kalau baca cerpen berapa lama? 30 menit. Istilahnya sekali duduk kita bisa terselesaikan baca ya. Memang ceritanya pendek. Kemudian dari segi alurnya bagaimana cerpen itu? Alurnya sederhana atau kompleks? Sederhana ya. Sederhana. Alur tunggal ya. Oke, alur tunggal. Kemudian unsur pembangun. Ada yang tahu unsur pembangun dari teks cerpen? Ya, silakan. Jadi Safira. Unsur pembangun dari cerpen itu ada unsur intrinsik, ada 7. Pertama, tema, yaitu sebuah gambaran dasar atau ide yang mencakup keseluruhan isi dari cerita. Yang kedua ada latar atau setting. Yang ketiga ada alur cerita. Yang keempat ada sudut pandang. Yang
kelima ada gaya bahasa, yang keenam ada amanat, dan yang ketiga adalah sudut pendukung. Yang ke-7. Kurang satu apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Apa? Sebutkan ulang. Yang pertama ada tema, yang kedua ada latar. Yang ketiga ada penokohan atau perwatakan. Yang keempat ada alur. Yang kelima ada sudut pandang. Yang keenam ada gaya bahasa, dan yang ketujuh ada amanat. Amanah. Oke, bagus sekali. Oke, kalian sudah memahami ya? Oke, jadi cerpen, ya, cerpen, cerita pendek, ya, karya prosa fiksi yang memiliki satu konflik dalam ceritanya, ya. Jadi tadi dikatakan alurnya memang alur yang sederhana, yang tunggal, sehingga tidak ada perubahan nasib, ya. Beda dengan novel. Kalau novel itu alurnya kompleks, ya, sehingga di situ ada perubahan nasib. Misalnya kalau cerpen itu mengisahkan kehidupan remaja dari awal sampai akhir ya remaja aja, ya. Beda dengan novel. Kalau novel itu mungkin menceritakan kehidupan dari kecil sampai dewasa ataupun sebaliknya, sehingga alurnya kompleks ya. Oke, kemudian ciri-ciri cerpen. Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, nah itu sudah tepat sekali ya. Ciri-ciri cerpen memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, kemudian mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian pemilihan katanya sederhana, bersifat fiktif, ya, menceritakan satu kejadian, kemudian tidak butuh waktu lama untuk membaca, kemudian ada satu konflik, ya, tidak ada perubahan nasib. Oke. Nah, unsur pembangun cerpen ini sudah kalian pahami ya. Ada yang pertama apa? Tema. Ada yang tahu tema itu apa sih? Tema itu? Tema? Inti dari cerita. Oke, inti dari cerita. Masalah yang kita bahas itu apa? Nah, tema. Yang kedua, penokohan dan perwatakan. Ada yang tahu apa penokohan dan perwatakan itu? Yang keras, suaranya. Sifat dan watak dari tokoh tersebut, ya. Jadi gambaran tokoh dan karakternya masing-masing ya. Ketiga alur. Ada yang tahu alur? Alur? Jalannya cerita. Oke. Keempat, latar. Ada yang tahu latar? Tempat yang ada dalam cerita. Tempat aja. Waktu, suasana. Tempat, Waktu, suasana. waktu dan suasana dalam cerita. Oke. Kemudian sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang? Sudut pandang? Sudut pandang itu apa? Sudut pandang atau nama lainnya point of view. Sudut pandang atau mungkin seperti kayak ceritanya itu diceritakan dari orangnya yang menulis atau dari kisah orang lain atau seperti itu lah. Oke, sudut pandang itu ya atau istilahnya point of view, posisi pengarang dalam cerita. Jadi seolah-olah pengarang dalam cerita itu sebagai siapa? Nah itu sudut pandang. Sudut pandang ada berapa ya? 3. Coba disebutkan. Sudut pandang orang pertama, kedua, dan yang ketiga. Oh, ada 3 ya? Oke. Nah, saya jelaskan ya, sedikit saya jelaskan. Caranya untuk menentukan sudut pandang dalam suatu cerita ya. Sudut pandang orang pertama itu yang bercerita. Berarti siapa kata gantinya? Saya, aku. Kalau jamak, kami satunya kita. Oke, itu orang pertama karena yang diceritakan. Orang kedua yang diajak bicara siapa?
pembuka cerpen dan berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh dalam cerpen. Oke, bagus sekali. Orientasi ya, orientasi itu membuka, berisi pengenalan tokoh dan karakternya, kemudian penggambaran latar cerita ya. Kemudian yang kedua, komplikasi. Ada yang tahu komplikasi? Komplikasi ada yang tahu? Bagian apa? Silakan. Komplikasi adalah bagian awal dari suatu masalah. Awal, mulai muncul masalah ya? Iya. Oke, mulai muncul masalah sampai adanya masalah, itu komplikasi. Yang ketiga, klimaks. Ada yang tahu klimaks? Klimaks adalah bagian puncak dari suatu peristiwa dalam cerpen. Oke, puncak permasalahan. Cirinya apa kalau puncak permasalahan itu? Terjadi ketegangan ya? Ketegangan antar tokoh. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, resolusi. Ada yang tahu resolusi? Solusi dari permasalahan. Oke, solusinya ya, pemecahan dari masalah. Terakhir, koda. Koda, ada yang tahu koda? Koda. Pesan moral ya, atau istilahnya amanat ya. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, bagus sekali. Oh ya, ini masih acak ya? Oke, saya akan membagi kelompok diskusi. Cara cepatnya berhitung aja ya. Berhitung, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5. Oke, silakan gabung sesuai dengan urutannya tadi. Silakan. Ayo. Silakan gabung. Pendek. Bisa sih. Masih bisa. Ini yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti kalian menyimak video cerpen dari Raditya Dika, lalu kalian kerjakan. Jadi di sini ada 2 tugas. Yang pertama kalian menganalisis unsur intrinsik teks cerpen, ya. Kemudian yang kedua kalian menganalisis struktur teks cerpen, ya. Seperti itu, paham ya anak-anak? Terima kasih. Kelompok 3 ya. Kelompok 3, kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 5. Kelompok 5. Oke, sudah ya. Diperhatikan. Aku juga tahu Kimo sahabatku adalah laki-laki. Bisa kok kami bersama 4 tahun tanpa ada salah satu dari kami yang tergelincir ke jurang gelap bernama jatuh cinta. Tidak sulit untuk aku dan Kimo jadi sepasang sahabat yang saling mengerti, yang bisa membuat sepatu apapun kiri. Kami kiri dan kanan, kami pagi dan malam. Kami adalah es kopi kekinian dan bola tapioka hitam yang ada di dasar gelas. Kami bertemu di kampus disatukan karena satu band baru di bawah nama band Suara dari Hati atau disingkat SURI. Band kami band dengan gaya jazz. Musik yang terjadi kalau Billie Holiday kopi bareng Chet Baker lalu sepakat untuk mengajar bareng. Kami merasa keren walaupun kata mamaku musiknya bikin aku. Aku menyanyinya di band itu bersama Kimo. Sempat laku di mana-mana sampai akhirnya ketika kami semua lulus kuliah, demo band yang gagal membuat band kami hilang parah. Label gak ada yang mau, jualan sendiri gak ada yang beli. Panggung makin sedikit. Kami mulai jarang latihan karena masing-masing sibuk kerja. Band kami bubar. Pemimpin band kami bilang, udahlah, musik ini gak bakal laku. Gua mau buat musik pop aja. Seni bukan masalah lakukan laku, tapi tentang kecintaan yang kita lakukan. Kata Dimo, gagal. Aku setuju. Tunggu sampai lu punya anak, kata salah satu anak band yang lain. Gak ada yang lebih menggoyahkan idealisme dari uang sekolah anak yang harus dibayar. Band kami bubar, tapi aku dan Dimo masih sesekali jadi backing vokal musisi-musisi pop. Dari kuliah, aku ada di setiap jatuh cinta yang Dimo alami. Dia juga ada di setiap patah hati yang ketemu. Dimo adalah orang yang pertama kali yang aku telepon ketika aku ingin curhat soal laki-laki yang minta nomor telepon di depan resepsionis dan universitas. Aku adalah orang yang dia telepon ketika dia cerita soal gebetannya yang dia temani makan di kantin kampus ya sih. Bedanya saat ini Dimo tidak punya siapa-siapa. Aku punya David. Pacarku selama 17 bulan ini, David, juga kenal banyak pada Dimo. Untuknya aku punya pacar yang pengertian, tidak seperti cowok lain yang melarang pacarnya tetap
Padahal si cewek lebih dulu kenal sahabatnya dibanding si pacar tukang malam ini. David memang beda, dia dewasa. Mungkin ini karena aku juga pernah bilang ke David, percaya sama aku, Bimo cuma teman, selamanya akan cuma teman. David bilang, aku gak curiga kok. Kalau pacaran masih ada kecurigaan, mungkin kita pacaran dengan orang yang salah. David juga penuh kejutan. 4 bulan lalu dia melamar gue di Segara, Jakarta Utara. Di pinggir pantai kami duduk berdua di samping meja. Lagu favoritku bermain tiba-tiba. Dia mengeluarkan cincin sambil membawa satu buket hampir merah jam. Tidak banyak yang tahu aku suka bunga itu. David memang penuh kejutan. Hari ini terasa terlalu ramai untuk hari Sabtu. Di dalam mobil, Bimo menyetir dengan wajah lurus di depan. Dia memakai baju The Simpsons. Orang dewasa lain mungkin terlihat aneh memakai baju kartun seperti ini. Tapi tanggapan Bimo terlihat cocok. Makasih udah mau nemenin gue, kata aku. Sorry ngerepotin. Kapan sih lo gak ngerepotin gue? Aja Bimo, bercanda. Gue pulang naik Grab kok. Janji cuma nganterin doang. Gue juga tahu lo ada urusan lain. Aku mengekalkan tangan, kesal. Bener-bener ya, tinggal 3 hari lagi nikah, ada aja drama. Ini drama yang aku maksud. Catering makanan yang sudah aku sewa untuk resepsi hilang tanpa kabar. Untungnya ada catering lain yang menyanggupi membuat makanan untuk 400 orang dengan deadline sepepet ini. Jadi hari ini kami buru-buru food testing memastikan minimal makanannya bisa ditelan. Kekacauan seperti ini bikin kesal, tapi aku yakin setelah kemudian pasti jadi sesuatu yang seru untuk diceritakan. Bimo aku ajak karena selain aku dan David sedang dipingin, David kebetulan juga lagi di luar kota. Bimo menoleh ke arahku lalu bertanya, hari ini ada siapa aja? Gue sama calon ibu mertua. Oh, bagus lah ada si tante. Seleranya bagus tuh, kata Bimo. Keluarga David cukup akrab dengan Bimo. Karena lebaran kemarin mereka sempat memesan rendang masakannya. Yang lainnya, tanya Bimo. Cukup sih perwakilan dua keluarga. Lo kan perwakilan kamu tuh. Sebagai pihak ketiga tidak tahu rasanya bangga. Bimo mengangguk lalu melanjutkan memperhatikan jalanan. Ada yang beda dengan mobil Bimo hari ini. Mobilnya sunyi. Tidak ada apa-apa yang terdengar. Padahal biasanya tape dinyalakan. Aku menyalakan tape, lagu bermain di radio. Bimo buru-buru mengecilkan volume. Gue lagi pusing nih, suaranya kecil aja ya. Lalu dia kembali memperhatikan jalan. Di ruang food testing satu demi satu makanan datang. Kami duduk di sebuah meja yang terlalu besar untuk 3 orang. Calon mertua yang datang hampir bersama dengan aku dan Bimo ada di ujung meja, sementara aku dan Bimo duduk di sebelah di ujung yang lain. Di tengah-tengah mencoba kami guling, Bimo menghela nafas. Dia masih terlihat kurang. Ini ada yang salah dan terlalu lama untuk dibiarkan. Aku pun bertanya, Bim, lu kenapa sih beda banget hari ini? Bimo malah menjawab bersuara pelan agar calon mertua tidak mendengar. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Lu bercanda lagi gue siram ya? Aku bersiap memegang gelas. Ya udah, kata Bimo. Beneran nih ya? Lu mau tahu kenapa gue begini? Iya benar. Buruan ngomong lama banget deh. Aku menegak es jeruk sambil menunggu Bimo bicara. Gua sayang sama lu, kata Bimo. Aku tersedak. Bulir jus jeruk nyambung di tenggorokan. Audi, gak apa-apa. Seru calon mertua dari ujung meja, panik. Aku buru-buru mengambil serbet dan menghapus noda jeruk di bajuku. Gak apa-apa, jawabku singkat. Kok sampai keselak sih? Tanya Bimo. Nih, air putih. Aku berusaha tenang. Enggak, gue salah dengar tadi. Gue pikir lu bilang gue sayang sama lu. Lu ngomong apa sih tadi? Aku mendekat air putih untuk membasuh bulir jeruknya jatuh. Gue sayang sama lu, kata Bimo lagi. Kali ini aku tersedak lumayan dahsyat sampai ada air keluar dari lubang kanan hidung lain. Astaga Audi, aduh nggak apa-apa. Tanya calon mertua. Gelasnya jadian nih, kata lu. Calon mertua nih. Iya nih, mas, sini mas. Ini nanti pas resepsi pakai gelas dari sini kan? Gelasnya bisa dikecilin kan? Si pelayan ternyata menjawab pertanyaan dari calon mertua. Aku melotot ke arah Bimo, setengah berbisik. Lu bercanda apa gimana sih? Gua serius, kata Bimo, singkat. Aku semakin melotot. Lu sayang sama gue. Lu gila lebih sih? Pilih salah satu aja, jangan semuanya. Kita kan udah bahas ini dulu 4 tahun yang lalu.
Kita bilang kita bakalan best friend forever, ya kan? Kenapa lo tiba-tiba begini? Iya, itu kan 4 tahun yang lalu. Terus gue begini sekarang. Kata dia, kenapa lo jadi sayang sama gue begini? Kok bisa disayangnya lo begitu? Audi, ribut lagi. Gue gak bisa ngatur hati gue maunya kemana. Dia maunya lu. Gimana dong? Tanya gue. Iya, gimana dong? Tanya Bimo balik. Bim, kenapa ini jadi tanggung jawab gue? Kenapa kayak lu udah nabrakin mobil tuh warung, terus warungnya hancur, terus lu bilang gue, gimana dong? Ya lu yang punya perasaan, lu yang urusin sendiri lah. Aku sebagai kesal. Nah, ini gua makanya bilang ke lu, yang lagi tes nikahan gua dong. Gak pas satu meja sama calon mertua dong. Dia ngomong gini, ya maaf deh di YouTube gak ada video tutorial. Saya sendiri. Aku berkata keras, asem lu. Calon mertua melihat kamu. Ada apa Udi? Apa yang asem? Ini tante, kataku. Kalau gak asem ya sate kambingnya. Hah? Yang bener? Astaga. Mas, sini. Ini kok asem ya? Iya. Mas, aku bener ujian. Kita keluar aja. Kataku kepada Budi. Aku lalu pamit kepada calon mertuaku sambil menarik lengan baju Budi, menuntunnya keluar dari ruangan makanan. Aku dan Bimo berdiri berhadapan di depan mobilnya di parkiran. Aku masih tidak menduga Bimo mengatakan hal seperti itu kepadaku. Lu balik deh sekarang, bener? Lu maunya apa? Dengan ngomong kayak gitu, lu mau apa? Gue cuma mau tahu, kata Bimo. Itu doang kok. Aku menggaruk kepalaku dengan frustrasi. Sejak kapan? Dari lama. Dari 2 tahun yang lalu. Dari band kita kelar. Gue gak tahu. Perasaan itu datang pelan-pelan. Lalu tiba-tiba. Ini semua dimulai setelah kita nonton konser Night di Istora. Tiketnya masih gue simpan. Lo gue anterin pulang di depan pagar, gue anterin lo. Lo turun dari mobil. Gue ngeliat lo buka pintu masuk ke dalam rumah. Terus gue ngerasa ada yang hilang. Apa yang hilang? Handphone. Lo lah. Gue terlihat kesal. Gue kehilangan lo. Lo turun dari mobil gue langsung kangen mau ketemu lagi. Itu yang bikin gue ngerasa ada yang hilang. Gila lo ya. Aku ngusap-ngusap wajah frustrasi. Gue bangga banget sama ini lo padahal. Ini yang kita punya. Gue gak tahu kalau dia jadi suka sama gue. Gue gak tahu. Lo gak nyadar kenapa waktu itu di Alfamart gue tiba-tiba beli coklat. Gue bilang, ini biar semangat kerjain tugas kantor. Ya, gue pikir lo baik aja, kata aku, jujur. Aku baru sadar kadang orang bisa salah mengartikan perhatian dengan kasih sayang. Tapi kali ini aku sebaliknya. Pantesan aja lo tiba-tiba jadi baik ke gue belakangan ini. Gue pikir lo udah tobat jadi orang. Gue pikir gara-gara lo nonton serial apa itu udah kena penyakit mematikan aja. Yang bikin lo jadi sadar bahwa hidup ini singkat terus harus berbuat baik sama orang lain. Enggak tahunya lo jatuh cinta sama gue. Astaga, aku jongkok kepada ibu yang juga gak tahu harus berkata apa. Terus lo mau apa ngomong kayak gini deh? Lo mau gue tinggalin kayak gini? Terus tiba-tiba cing, gue bilang, Bim, surprise. Gue juga selama ini menyimpan perasaan pada lo. Ambil pilot kesukaan lo. Atau komedi romantis ala Hollywood yang selalu berakhir happy ending. Ini kehidupan nyata. Lo punya perasaan, bisa jadi dari sambut. Iya, kata dia. Ulangi kata-kata gue. Ini bukan film, kata dia. Ini bukan film, kata dia. Gue ngerti. Terpaksa gue kasih ending buat dia. Gue bisa pastiin. Gue gak sayang sama lo. Kata dia. Aku harus melakukan ini untuk kami berdua. Ibu diam saja. Aku sekarang ini harus berkata apa? Bimo ikutan jawab. Gue yang salah kok jadi kepreset begini. Gue cuma gak mau aja kalau nanti suatu saat gue nikah sama orang lain. Siapa lo gue kenal di Tinder, di Talk atau apa gitu. Lalu kita ketemu lagi. Di suatu hari kita ngobrol. Mungkin cuma nanya hari lo gimana atau anak lo udah bisa apa. Gue gak mau kalau itu terjadi gue menyesal gak pernah ngomong ini sama lo. Gue gak mau menua sambil bertanya-tanya apa yang terjadi kalau gue ungkapin perasaan gue tahu di waktu itu ya. Aku sekarang dari nih
Progresnya sampai mana? Silakan. Masih diskusi. Isinya apa? Menurut kalian isinya apa? Tentang soal dia memperjuangkan Tokohnya siapa aja menurut kalian? Audi sama Jovi. Ya. Masing-masing wataknya. Sama aja ini calon mertuanya juga. Tuanya siapa? Nama mertuanya. Tapi nggak ada sebutnya namanya. Iya. Tulis aja tapi. Terus watak tokohnya adalah Audi ini punya komitmen kayak dia kan awalnya berteman sendiri, jadi dia terusnya berteman-teman dulu ya. Dia punya komitmennya itu kuat banget. Terus kalau David orangnya itu sangat baik pengertian. Soalnya dia bisa ngerti si Audi tadi kalau sahabat sama Audi. Oke. Kalau si Bimo ini punya watak yang pemberani, dia berani nyatain perasaannya ke Audi. Oke. Dia berani buat memperjuangin Audi juga. Oke. Oke. Terus temanya udah tahu. Ada apa itu? Percintaan, lebih fokus ke percintaan sama persahabatan. Kehidupan remaja ya? Iya. Remaja. Oke, ditulis. Silakan harus berdiskusi. Terima kasih. Oke. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 gimana progresnya? Sudah berdiskusi? Oh, sudah ditulis. Menurut kalian ceritanya tentang apa? Tentang kita bertemu sebelah tangan. Ya. Tokohnya siapa sih dalam cerpen itu? Tokohnya siapa aja? Oke, wataknya tahu dari masing-masing. Berarti tokohnya siapa? Audi ya? Apa sih watak dari Audi? Audi sabar, pengertian, tegas. Oke. Kamu tuliskan ya. Jadi nanti ditulis di kalimatnya nomor 1. Oke, lanjutkan. Silakan harus berdiskusi ya. Kelompok 2, bagaimana progresnya? Silakan. Oh, sudah ditulis ya. Menurut kalian ceritanya tentang apa sih? Cerpen itu. Siapa? Siapa? Cinta segitiga. Siapa? Audi dan Bimo terus ada. Berarti orang ketiga siapa? Menurut saya David karena belum Penjaga Audi. ya sudah bilang Sendiri juga ada. Tapi ini kok. Bimo itu hanya Oke, sahabat. Kalau cowok cewek bersahabat itu yakin itu bersahabat. Nggak ada perasaan yang lain. Oh, kalau dari cerita, dari cerita ya. Tapi kalau secara pribadi nggak mungkin ya. Oke, terus latarnya udah ketemu belum? Latarnya gimana sih? tidak salah ada di Oke, lanjutkan ya. Harus berdiskusi. Oke. Kelompok ini 3 sudah. Pak, gimana progresnya? Gimana? Sudah sampai mana? Sampai coba ceritakan dulu isinya apa sih dari cerpen itu kayak Siapa? Bimo awalnya sama Davi. Terus Tapi percintaannya Bimo yang sebelah tangannya. yang menjadi cinta Audi sama itu Davi. Tapi ternyata berarti Bimo orang ketiga. Iya. Yang kebetulan Audi yang sahabatnya. Oh, sahabatnya. Oke. Kemudian wataknya. Iya. Wataknya dari masing-masing ketemu belum? Ibu yang yang Bimonya. Yang Bimonya. Oke. Cerpennya. Jalan ya. Oke. Diskusi ya. Harus bekerja sama dalam kelompok tersebut ya. Selamat berdiskusi. Ya. Kelompok 5. Bagaimana progresnya? Ketemu belum? Coba diceritakan cerpen ceritakan apa sih yang kalian simak tadi, ceritakan apa? Cerpennya yang mana? Dari ceritanya itu tulis di sana. Bagian yang mana nanti awalnya aja.
tokohnya. Jadi nanti kamu presentasi itu nyebutin orientasi. Jadi dalam cerpen ini menceritakan tentang kehidupan dari mereka menjadi masing-masing. Oke, ayo progresnya intrinsik sudah? Intrinsik? Belum. Intrinsik? Belum, Ayo, selesaikan. Ini pakai bahasamu, orientasi, pengenalan tokoh. Jadi misalnya dalam cerpen tersebut menceritakan tentang kehidupan remaja, yakni siapa. Ini kutipan kalimatnya yang menunjukkan jawabanmu itu yang mana. Tulis saja cuplikannya 1-2 kalimat gitu aja. Ini pakai bahasamu, ini dalam teks itu. Ayo segera diselesaikan. Masih di Bukan itu kursinya. Ini apa sih ya? Gimana ya? Aku tidak sadarnya. Ayo, gimana progres? Kalau misalnya baca Boleh ditaruh di bawah. Gimana? Boleh. Kan cukup kok belum ditulis kan? tapi banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Nanti saya kasih lembar lain. Ya. Oke, ditulis dulu. Harus kerjasama ya. Iya. Oke, lanjutkan. Oke, ayo segera diselesaikan. Tugasnya. Kelompok 1. Kelompok 1 ini. Cuma kalau presentasi juga jadi aku saatnya mungkin ya baca ke Kita sudah semuanya tinggal nulis. Itu nama tambahannya. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Nanti harus presentasi. Ayo, biar cepat saling diskusi nggak apa-apa. Ada yang nulis di strukturnya nggak apa-apa. Itu di ini aja. Nggak maksudnya itu dilepas saja. Jadi bisa ini tulis strukturnya. iya. Dari mati. Mungkin ada yang nulis. Daripada sahabatnya juga pada tulisannya juga. Maksudnya gimana? Siapa yang jadi Kalau di yang menjalin percintaan siapa? Yang menjalani David. Audi sama Bimo. Terus orang ketiganya Salah, Pak. Orang ketiganya itu Bimo. yang benar yang mana? Oh beda-beda. Tadi kan sampai sana beda. Oke. Jadi sama. 2 tahun. Masing-masing tokoh. Bimo. Jadi tokoh utamanya menurut kelompokmu siapa? Bimo dengan Audi. Audi. Ya, Bimo. Sama Bimo. Ya. Berarti yang orang ketiganya di Davi. Bimo itu menjalin dulu gitu ya. Udah kenal lama. Kenal lama. Tapi sebagai satu sebagai sahabat. Oke, lanjutkan. Harus bekerja sama. Oke. Ya, silakan dilanjutkan karena nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan jawabannya. Ayo, silakan segera diselesaikan. Ayo kerjasama.
Ayo buka teksnya. Oke. Ayo semuanya harus bekerja sama. Teksnya dibuka. Teksnya dibuka. Teks. Ayo bekerja sama. Silakan belajarnya. Oke, teksnya bisa dibuka teksnya. Iya teksnya. Oke. Ya, tulis saja satu kalimatnya ya. Sebagai penunjuk ditulis saja satu kalimatnya. Lanjutkan. Oke, bagaimana progresnya? Dari mana? Oke, nggak usah ditulis lengkap aja, cuplikannya aja ya. Oke, ada nggak usah. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Pokoknya kan sudah berapa tadi? Berapa? Alurnya menggunakan alur apa? Coba disebutkan kayak gimana sih alur campuran itu? Kalau alur maju kan menceritakan tentang masa depannya. Nah, kalau alur mundur kan menceritakan tentang masa lalu. Dalam cerpen ini tuh dia sempat menceritakan tentang sampai masih di band ya. Jadi itu Kehidupannya siapa ya? Audi dan masih di band sama Bimut. Setelah itu dia juga menceritakan saat dia sedang udah mau menikah dengan si David. Jadi karena itu makanya juga sih bilang campuran. Akhirnya ini kan set ending. Waduh. Kenapa? Kenapa kok set ending? Karena Bimonya karena Bimo tidak berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Sore ceritanya. Berarti si Audi sama si David akhirnya. Iya. Bimo Untuk Audi sama David Bimo kalah ya. Iya. Mendapatkan cinta dari si Audi. Iya. Oke, ayo dilanjutkan. Segera dikerjakan, diselesaikan karena nanti presentasi. Ini untuk latar bisa dibuat semua. Latarnya menurut kamu di mana? Latar itu kan ada 3. Waktu, apa? Suasana. Waktunya di mana aja? Waktunya kapan? Yang di hari Sabtu. Pagi, siang, sore. Nggak ada cuma Sabtu sama Jumat. Nah, itu aja udah tempatnya. Nah, itu bisa disebutkan. Ayo semua. Silakan. Ayo segera. Ya. Sudah progresnya sampai mana? Ayo progresnya. Bisa dibuka cerpennya ini. Bisa dibuka teksnya. Nah, seperti itu ya. Untuk mencari cuplikannya. Oke. Cuplikannya. Ya, silakan. Ayo dilanjutkan. Harus bekerja sama. Ayo. Gimana? Loh, belum ditulis. Ayo. Tokonya siapa aja di situ? Ayo bekerja sama semuanya harus saling berdiskusi ya. Oke. Segera dikerjakan tugasnya karena nanti kalian akan presentasi. Ayo dilanjutkan. Gimana? Di diskusi mana? Sudah. Ini. Enggak kamu bagi ya. Oke. Ayo, cepet ya. Gimana progresnya? Nanti ini siap presentasi dulu ya. Sudah selesai. Ya, ayo. Yang daripadanya orang pertama atau orang ketiga di situ. Banyak menggunakan kata ganti apa? Udah terang kan? Tulis cuplikannya. Ini baru orang pertama. Ya. Ini pakai bahasamu, ini cuplikannya. Kalimatnya adalah cerpen itu. Kalau ini kita pakai Bahasamu sendiri nggak apa-apa. Iya. Ayo. Habis ini soalnya presentasi ya. Ayo, anak-anak segera diselesaikan karena akan presentasi kalian, hasil diskusi kalian akan presentasi. Silakan segera diselesaikan. apa lagi buka itunya kan
Lalu Oke, jadi tema hasil diskusi dari kelompok kami itu adalah percintaan atau percintaan dan persahabatan. Bukti kutipannya ada di dialog gue sayang sama lo. Pas Bimo menyatakan saat Bimo menyatakan perasaannya kepada aku. Untuk penokohan dan pemberontakan hasil diskusi dari kelompok kami ada 4, yaitu ada Audi yang memiliki watak memiliki komitmen yang tinggi karena dia selalu memiliki komitmen untuk tetap bersahabat dengan Bimo selamanya. Yang kedua ada Bimo yang memiliki watak pemberani dan pengertian. Pada dialog gue sama lo, gue sayang sama lo itu membuktikan kalau dia berani untuk menyatakan perasaannya kepada orang yang dia sayang. Juga ada David yang memiliki watak dewasa dan pengertian juga. Ada pada dialog, aku percaya kok itu membuktikan kalau dia bisa berpikiran dewasa bahwa orang yang dia sayang tidak akan melakukan hal lain di belakang. Dan yang keempat ada berdua yang memiliki watak perhatian dan peduli. Selanjutnya untuk alur, kita menggunakan alur campuran karena dia pada awal cerita menceritakan alur ke belakang atau flashback ke masa ketika mereka sudah nge-band dan lalu kembali ke masa kini hingga dia menikah. Untuk latar tempatnya ada di parkiran. Waktu di parkiran itu yang mereka lagi berdebat mengenai Bimo yang menyatakan perasaannya. Terus latar kedua yaitu food testing. Waktu di meja makan ada ibu mertua sama Bimo dan Audi yang waktu Bimo menyatakan perasaannya. Yang ketiga ada pelaminan waktu si David sama si Audi menikah. Dan yang keempat ada mobil waktu di perjalanan menuju tempat food testing, Bimo yang mukanya murung, terus Audi yang menyalakan musik. Dan yang keempat ada pantai. Yang kedua ada pantai. Pantai itu tempat David melamar Audi. Latar waktunya itu 4 tahun yang lalu waktu Audi menceritakan bahwa dia sudah berteman dengan Bimo selama 4 tahun yang lalu. Suasana di saat Bimo menyatakan perasaan itu suasananya menjadi tegang. Lalu saat Bimo menyadari bahwa dia cintanya bersebelah kanan, itu suasananya belum menjadi tinggi. Lalu saat Audi menikah dengan David, itu suasananya berbeda. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu dengan bukti kata ganti aku, saya, dan di dalam cerita itu lebih banyak menerangkan tentang sudut pandang dari Audinya. Untuk amanat, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan. Kita harus ungkapin dulu, kita nggak usah mikir yang jelek-jeleknya. Untuk gaya bahasa menggunakan bahasa sehari-hari atau diselingi dengan bahasa gaul kayak penggunaan kata lu gue. Untuk struktur sendiri, yang pertama ada orientasi. Orientasi ini diterapkan pada saat Audi menjelaskan tentang dirinya atau mengenalkan dirinya pada saat di awal cerpen. Gua Audi dan sahabat gua Bimo. Pada saat itu dia sudah mengenalkan bahwa nama dia Audi dan dia memiliki sahabat bernama Bimo. Dan juga dia sudah menerangkan tentang bagaimana dia bisa kenal dengan si Bimo ini pada di awal cerpen. Jadi komunikasi dari cerpen ini adalah pada saat Bimo menyatakan perasaannya terhadap Audi. Pada dialog dia benar bukan ngomong apa tidak aku menegak es dulu sambil menunggu Bimo bicara gue sayang sama Audi. Untuk klimaksnya, pada saat Bimo memberitahu kepada Audi kalau dia sudah
berkata kepada David kalau dia suka sama Audi. Pada saat dia lagi berbicara dengan Audi di tempat parkiran, di tempat catering yang tempat tadi food testingnya. Resolusi pada cerpen ini adalah pada saat Bimo mengikhlaskan Audi untuk tetap bersama David di dialog pernikahan. Terus untuk Koda sendiri tidak semua yang kita inginkan atau harapkan akan terjadi atau sesuai dengan kemauan kita. Itu sama seperti saat si Bimo mengikhlaskan si Audi untuk tetap bersama dengan si David meskipun hatinya tersakiti. Oke, sudah. Bapak dan teman-teman dari kelompok lain. Oke, silakan kelompok yang ingin menanggapi dari kelompok 3. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Rizky Dibuka, panggilan jalan. Menurut saya dari kelompok 3, presentasi pada kali ini cukup bagus. Penyampaian dari struktur dari cerita pendek juga sangat menarik sehingga kita bisa mudah untuk memahami bersama. Mungkin kedepannya bakal lebih asik lagi jika mungkin ada gerakan-gerakan yang mungkin akan mencontohkan gitu. Ya mungkin sekian dulu dari tanggapan. Analisisnya gimana? Sudah lengkap? Analisis yang disampaikan? Sudah, sehingga kita bisa memahami dengan seksama. Oke, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas masukannya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil diskusi cerpen karya Raditya Dika. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2, agak depan. Barunya keras. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, saya Kezia. Saya Abian Maret. Saya Gabriel. Saya Anggun, saya bisa. Ya, kami akan menjelaskan dari hasil diskusi tentang menganalisis struktur intrinsik dan juga unsur intrinsik dan juga struktur teks cerpen dari cerita Cuma Teman Raditya. Dalam isi cerpen Raditya Dika ini menceritakan antara dua sahabat yang dimana mereka dari salah satu mereka itu menyatakan perasaannya. Dari hasil diskusi kami untuk tema adalah percintaan. Dari bukti kutipan kalau ada yang bilang cewek sama cowok mustahil bisa sahabatan tanpa ada perasaan bahwa orangnya di depanku. Selanjutnya penokohan dan perwatakan Audi dengan mata keras kepala. Dari kutipan lu sayang sama gue, lu gila apa bego sih? 4 tahun yang lalu kita bakal pasti best friend, ya kan? Selanjutnya ada Bimo dengan mata percaya diri. Dengan kutipan gue sayang sama lo, kata Bimo. Yang ketiga ada David dengan mata dewasa. David memang beda dia dewasa. Dan yang keempat mertua David ya, dengan mata perhatian. Dari cerita tadi, cerita tersebut memiliki alur maju. Dari kutipan, hari ini terasa ramai untuk hari Sabtu. Dan yang kedua menggunakan alur mundur. Dari kutipan, kami bertemu di kampus, disatukan karena band bareng. Selanjutnya adalah latar. Untuk latar pertama ada kampus saat 4 tahun lalu. Selanjutnya dengan kutipan kami bertemu di kampus. Selanjutnya ada Segara, Jakarta Utara, pinggir pantai. Untuk waktunya 4 bulan yang lalu. Untuk kutipannya 4 bulan lalu dia melamar di Segara, Jakarta Utara, pinggir pantai. Selanjutnya ada food testing. Itu H-3 sebelum laminan. Dengan kutipan dia agak di food testing, food testing nikahan gue dong. Lanjutnya ada yang keempat laminan. Sudut pandang yang diambil dari cerita tersebut mengambil dari sudut pandang orang pertama yang berdasarkan kutipan. Karena aku tahu dengan pasti aku, Audi, adalah seorang perempuan.
hikmat dari cerita tersebut adalah kehidupan tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi yang diambil dari kutipan. Tidak seperti film, kehidupan nyata bisa punya ending yang berbeda. Terus gaya bahasa dari cerita tersebut menggunakan bahasa keseharian atau bahasa sehari-hari yang diambil dari kutipan. Gue yang kasih tahu dia semuanya, Alvin. Gue, dan gue. Dan ketika lo posting foto di Instagram. Selanjutnya di sini saya akan membawakan tentang struktur dari cerpen Human. Yang pertama ada orientasi, pembuka, dan pengenalan tokoh. Yakni aku, Audi, adalah seorang perempuan dan Bimo, sahabatku, adalah laki-laki. Serta aku punya David, pacarku, 17 bulan. Komunikasi, awal mula terjadinya suatu masalah. Cukup sih perwakilan dua keluarga, bukan perwakilan kamu tuh sebagai pihak ketiga biar tahu rasanya enak apa enggak. Klimaks, inti permasalahan dalam cerpen. Dua sayang sama kalimat tersebut memancing jawaban yang besar dan mengandung rasa yang berbeda. Solusi penyelesaian masalah. David tahu perasaan gue. Yang paling adil buat dia adalah gue menjauh dari kalian. Bimo pun mengalah atas perasaannya. Oda atau amanat dari suatu cerpen dan penyampaian perasaan. Tidak seperti di film, kehidupan nyata bisa punya ending yang berbeda. Berakhir happy ending. Demikian presentasi dari kami, mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi. Perkenalkan, nama saya Mas David dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi, mungkin apa untuk secara pesan, mungkin untuk secara apa, untuk bukti-buktinya mungkin sudah jelas ya, mungkin dari unsur-unsur yang pertama tema, alur, amanat, dan lain sebagainya itu sudah sesuai dengan kutipan. Dan untuk strukturnya sendiri sudah jelas, juga sudah teratur sesuai dengan apa yang sudah dibacakan, sudah kita dengarkan bersama. Mungkin apa kalau ada masukan mungkin tanda bicaranya sedikit diperlambat saja karena masih terlalu cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih David sudah memberikan pemaparan. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, silakan maju. Disiapkan yang ingin menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok 4 bakalan menganalisis atau mempresentasikan hasil kerja kami di dalam bidang cerita pendek. Jadi cerita pendek ini berjudul Cuma Teman karya dari Raditya Dika. Cerpen ini berisi tentang kisah percintaan dan persahabatan seorang dua manusia, yaitu Bimo dan juga David dan juga Audi, sehingga terjalin suatu hubungan antara keduanya sehingga berakhir dengan tidak happy ending. Perkenalkan, nama saya Rani Anggara. Saya sampaikan Saya Maulana Rizky Dika. Saya Malvina Jumlah Trayangga. Di sini saya akan menjelaskan unsur cerpen yang berjudul Korban. Sama percintaan atau persahabatan. Untuk kutipannya itu tidak sulit untuk aku dan Bimo jadi sepasang sahabat yang saling melengkapi yang bisa membuat suatu apapun. Terus yang penemukan yang bermatakan itu ada Audi, Bimo, dan David. Untuk alur di situ ceritanya alur campuran. Yang keempat ada latarnya ada di food testing, di mobil, dalam mobil sama panggilan yang sudut pandang memakai sudut pandang pertama yaitu Audi. Yang
tidak harus saling memiliki. Yang gaya bahasanya memakai gaya bahasa sehari-hari. Untuk struktur teks cerpen cuma teman karya Arjadika. Untuk orientasi pada bukan kalau ada yang bilang cewek sama cowok saya bisa sahabatan tanpa ada perasaan kalau orangnya bantu, karena kalau dalam pasti aku Audi adalah perempuan. Aku juga tahu ibu sahabatku adalah laki-laki. Bisa kok kami bersahabat 4 tahun tanpa ada salah satu kami yang tergelincir orang selama jembatan. untuk yang komunikasi itu terdapat pada kutipan pada saat Bimo seperti kayak kurang mengenakan bandut gitu, kayak punya bandut. Terus pada kutipan ternyata Bimo suka sama Audi dan Audi akhir. Terus yang ada solusinya Bimo ternyata mengikhlaskan Audi bersama dengan orang lain. Koda dari cerita tersebut bahwa di setiap persahabatan tidak boleh melibatkan suatu perasaan dan di setiap hubungan tidak boleh lebih dari 2 orang untuk dicintai. Oke, sekian dulu presentasi kali ini. Mungkin jika ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain, silakan. Siapa yang ingin menanggapi sekarang? Ya, silakan. Jangan sama dari kelompok 5 jadi lebih dari kelompok 4. Mungkin untuk presentasi tadi lebih baik perkenalan masing-masing dulu baru dijelaskan, dan juga lebih ekspresif untuk menjelaskan presentasinya, dan juga jangan terlalu teguh untuk menjelaskannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur, analisis, dan unsur intrinsik. Perkenalkan, nama saya Nasya. Nama saya Audrey. Saya pernah Untuk yang pertama, di sini analisis yang pertama adalah tema yang ingin saya jawab, cinta untuk sejarah. Jadi untuk cerita Cuma Teman karya Raditya Dika sendiri itu menceritakan tentang 2 orang sahabat yang awalnya Audi ini tidak tahu jika Bimo memiliki perasaan kepadanya. Lalu setelah itu Bimo memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Audi. Pertama, saya analisis sejarah yang pertama yaitu cinta bukan sekedatangan atau percikaan. Kutipannya ini yang terjadi Bimo perasaan dua bertaruh sekedatangan. Kedua adalah pada penemuan dan pewatangan Audi bijaksana dan tegas. Gue bisa pastiin Bimo humoris pengertian. Gue yang kasih saran dia, David. Bijaksana karena David tidak marah seperti cowok-cowok lain untuk Audi berteman dengan sahabatnya. Ibu mertuanya memiliki watak itu perhatian penyayang. Untuk kutipannya pada saat si Audi keselak itu ibu mertuanya tersedak itu ibu mertuanya tanya, kamu nggak apa-apa?
alur mundurnya untuk yang bilang 4 tahun yang lalu. Latar, waktu, tempat, dan suasana bahagia. Waktu di kantin kampus siang, tempat di Senggara, Jakarta Utara di pinggir pantai. Suasana mengeluarkan cincin sambil membawa satu buket. Untuk sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama. Bukti kutipannya adalah aku, gue. Untuk amanatnya, pentingnya memahami batasan antara persahabatan dua cinta. Untuk gaya bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari dengan sindiran, humor, gaya bahasa santai yang menghibur. Yang kedua yaitu analisis struktur teks dan konstruksi. Yang pertama orientasi, yaitu menciptakan kisah persahabatan antara laki-laki dan perempuan sejak 4 tahun. Yang ditujukan, Audi adalah seorang perempuan, aku juga tahu. Semua sahabatku adalah laki, bisa kok kami bersahabatan. Kedua, komunikasi. Bimo terlihat tidak seperti biasanya. Di kutipan, Bimo terlihat kurang tidak seperti biasanya. Untuk revolusi itu puncak masalahnya. Untuk Bimosnya itu puncak masalahnya, Bimo mengungkapkan perasaannya kepada Audi dengan bukti kutipannya, gue sayang lo, kata Bimo. Aku dan Bimo berdiri berhadapan di depan mobilnya. Untuk resolusinya, pemecahan masalah dari cerita ini yaitu Bimo mengikhlaskan Audi untuk menikah bahagia dan memilih kebahagiaannya, mengikhlaskan Audi. Untuk kodenya sendiri, pentingnya memahami batas antara persahabatan dan cinta, berani mengungkapkan apa yang kita rasakan, dan menerima apapun jawaban sebelum menyesal di kemudian hari. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kelompok lain ada tanggapan. Perkenalkan, nama saya Gabriel. Saya dari kelompok 2 mau memberi tanggapan soal presentasi dari kelompok 1. Menurut saya bahan-bahan yang disampaikan itu bagus, isinya juga bisa dipahami, informasi juga banyak. Cuman yang kurang kalau bisa lebih ceria, lebih pokoknya jangan terlalu gelap kayak gitu. Jangan terlalu tegang ya. Kalau bisa tenang. Terus juga kalau bisa bahasanya agak ya lebih dirapikan lagi. Soalnya tadi agak berbeda. Terima kasih ya. Ya, presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang unsur dan struktur dari teks cerpen yang itu cuma teman karya Raditya 3. Perkenalkan, nama saya Subhanallah dari Akta Jabar. Saya Ferry. Saya Ella Pasaina. Saya Kulisa Melalui Sama. Karakteristik cerpen. Pertama, tema. Temanya berupa percintaan yang diikuti kutipannya adalah ini yang terjadi Bimo, perasaan lo berterus belakangan. Kedua, penokohan dan perwatakan. Bimo, tegas. Yang kutipannya adalah terus gue begini sekarang. David, dewasa. Yang kutipannya adalah David memang beda dari dia dewasa. Audi, dia lemot. Yang kutipannya adalah apa yang ketinggalan? Handphone. Ibu mertua, perhatian. Yang bukti kutipannya sendiri adalah ibu mertua khawatir saat Audi tersedak. Alur, yang ketiga adalah alur, memiliki alur yang maju. Berdasarkan buku kutipan, hari ini terasa ramai karena hari Sabtu. Latar, latarnya adalah mobil, ruangan buku testing, pelaninan atau permintaan, dan kamu. Nah, di mobil, bukti kutipannya adalah dalam mobil, Bimo menyetir dengan wajah lurus ke depan. Ruangan food testing, di ruang food testing, satu demi satu makanan datang. Pelaminan, kalau kamu gak nyaman, aku bisa minta ke WO
Nyalakan perasaan sebelum kamu menyesal. Kutipannya adalah gue sayang sama lo. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, yaitu lo, gue, sama calon ibu mertua. Struktur cerita pendek karya Raditya Dika. Yang pertama yaitu orientasi, yaitu pengenalan sudut pandang. Intinya yaitu karena aku tahu dengan pasti aku Audi adalah seorang perempuan. Aku juga tahu Bima sahabatku adalah laki-laki. Bisakah kami bersahabat 4 tahun tanpa ada salah satu dari kami yang tergelincir ke jurang gelap bernama jatuh cinta. Yang kedua yaitu komplikasi. Awal mula terjadi suatu peristiwa masalah, yaitu Bima mulai aneh tingkah lakunya pada hari itu dan tidak seperti biasanya. Intinya yaitu mobilnya sunyi, tidak ada apa-apa yang terdengar, padahal biasanya tidak menyalakan dek. Bima mengecilkan volume. Gue lagi pusing nih, suaranya kecil aja ya. Yang juga ada kelima adalah puncak suatu masalah. Bima menanyakan perasaannya kepada Abdi. Tiba-tiba dia untuk kenapa sih kejap banget. Bima menjawab mau tahu banget atau mau tahu. Gue bercanda lagi. Bersilang. Oh siapa? Udah. Gue sayang sama lu. Keempat, resolusi adalah memecah masalah. Istirahat kedua akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ending in 5 minutes. Bima mengalah dan merelakan Audi bersama pilihannya. Tiba-tiba David tahu perasaan gue. Yang paling adil buat dia adalah untuk gue pergi menjauh dari kalian. Lebih baik gue kehilangan sahabat daripada lo kehilangan sahabat. Selanjutnya yaitu kode atau adalah amanah. Jika kamu menyayangi seseorang, biarkan orang itu bahagia dengan pilihannya. Lebih baik gue kehilangan sahabat daripada lo kehilangan sahabat. Sekian presentasi di kelompok kami nomor 5. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan sikap, kita mohon maaf sebesarnya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin menanya. Untuk presentasinya sangat baik. Mungkin kutipan kalimatnya saja, intinya saja, tidak usah banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke ya, sudah selesai semuanya ya? Selanjutnya Westi akan memberikan tes formatif. Ya, silakan HP kalian dikeluarkan. HP kalian silakan dikeluarkan. Silakan HP-nya dikeluarkan. Silakan HP-nya dikeluarkan. Tes formatifnya sudah saya share. Silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan tes formatifnya. Ayo, saya kasih waktu untuk mengerjakan tes formatifnya. Silakan kerjakan tes formatifnya. Ayo, silakan dikerjakan. Ditulis nama lengkap dari kalian. Nama lengkap dari kalian ditulis, dikerjakan, dicermati kutipannya, dibaca soalnya dengan cermat, ya. Lalu kalian jawab, ya.
Silakan, jangan tergesa-gesa. Cermati masing-masing soalnya. Silakan, cermati soalnya. Ada 10 soal pilihan ganda. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Oke, sudah selesai? Sudah, silakan. Oke, bisa diselesaikan? Sudah? Sudah. Oke, kalian paham ya mengenai pembelajaran hari ini ya, anak-anak ya? Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Siapa ada yang bisa menyimpulkan? Silakan berdiri. Bu, silakan berdiri. Untuk materi hari ini mengenai teks cerpen sendiri, ya apa untuk kesimpulannya teks cerpen merupakan karya fiksi yang untuk katanya itu kurang hanya sampai 10.000 saja, tidak lebih, dan juga untuk alurnya tidak akan mengalami perubahan nasib. Untuk konfliknya juga untuk satu konflik saja, tidak terdapat terlalu banyak konflik. Untuk ciri-cirinya sendiri itu tadi seperti yang saya katakan di awal, ada sekitar 10.000 kata saja untuk maksimalnya, dan untuk alurnya juga sederhana, dan untuk konfliknya tidak terlalu komplikasi atau tidak terlalu gimana ya bilangnya, untuk istilahnya itu kayak tidak terlalu banyak konflik sehingga menimbulkan perubahan nasib kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Selanjutnya, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Selanjutnya, simpulan untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini kita juga belajar dari struktur cerpen yang berisi yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini ada pengenalan situasi cerita atau pengenalan suatu tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah awal munculnya masalah yang paling besar dan yang paling mendebarkan. Yang ketiga ada klimaks. Klimaks adalah puncak konflik atau permasalahan yang paling besar. Dan yang keempat adalah solusi, adalah simpulan, adalah suatu solusi dari cerita tersebut atau penyelesaian. Yang terakhir ada koda. Koda berisi amanat atau pesan moral. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ada yang mau nyimpulin unsurnya? Ada yang mau menyimpulkan? Apa saja tadi yang dibahas? Silakan. Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Unsur intrinsik tadi yang dibahas apa aja? Unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik.
unsur intrinsik tadi dalam teks cerpen. Ada apa aja tadi? Ada 7. Ada 7. Yang pertama ada tema, yang kedua penokohan atau perwatakan, yang ketiga ada latar atau setting, yang keempat ada alur cerita, yang kelima sudut pandang, yang keenam ada gaya bahasa, yang ketujuh ada amanah. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Sudah paham ya mengenai materi hari ini ya? Sudah. Oke. Ada yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Silakan berdiri. Baik, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Bu, karena kan yang kita awalnya tidak tahu tentang teks cerpen, apa itu strukturnya dan juga ciri-cirinya, di hari ini kita dapat mengetahuinya lebih mendalam. Dan juga teman-teman sangat antusias sekali dengan pembelajaran pada hari ini. Oke. Itu cukup itu. Oke, selanjutnya ada yang bisa memberikan refleksi untuk hari ini? Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena tadi kita belajar tentang teks cerpen dan kita menganalisis juga langsung teks cerpen dari Randia Dika teman-teman. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, besok kita akan mempelajari materi tentang langkah-langkah menulis cerpen. Ya, besok kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah menulis cerita pendek. Jadi nanti diharapkan peserta didik mampu menulis cerita pendek. Ya, oke. Silakan dipelajari materinya di rumah, harus tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan kalian. Demikian pembelajaran hari ini, ditutup dengan doa dulu. Silakan ketua kelas untuk menyampaikan doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan kalian. Oke, belajar bahasa Indonesia itu mudah, menyenangkan, giat literasi. Belajar bahasa Indonesia itu mudah, menyenangkan, giat literasi. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.